Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-faslu sadis fil hathi ala su'alil ulama'il amilin wal istizadati minal ilmi ala dawam. Pasal ke-6 pada mendorong atas bertanya kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya dan selalu minta pertambahan daripada ilmu alat dawam selamanya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu bid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. At-Taubah. Artinya, mengapakah tiada berangkat sebagian dari tiap-tiap golongan mereka supaya mereka yang tinggal memahami akan agama dan memberi peringatan kepada kaumnya bila mereka kembali kepadanya supaya mereka bisa takut dan waspada. Mengapakah tiada berangkat sebagian dari tiap-tiap golongan mereka itu supaya mereka yang tinggal memahami agama. Jadi ini ayat maksudnya adalah waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada disebut namanya Sariyah. Sariyah itu pasukan yang dibentuk untuk berdakwah ke suatu tempat yang jauh, dan pasukan itu bisa pula sekaligus berperang kepada orang-orang yang menentang agama Islam. Disebut dalam istilahnya Sariyah. Nah, di sini Allah menghimbau kepada sahabat waktu itu, hendaknya para sahabat itu jangan semuaan berangkat. Ada yang tinggal di Madinah yang belajar agama dengan Rasulullah, agar mereka yang belajar agama ini nanti memberikan penjelasan-penjelasan agama kepada kaumnya bila mereka itu kembali datang ke Madinah. Satu contoh lagi, umpamanya di suatu kampung, hendaknya di suatu kampung itu jangan semuanya berangkat pergi berusaha, tapi hendaknya di kampung itu ada beberapa orang yang tinggal memperdalam agama agar mereka itu kembali, agar yang berangkat itu kembali ke kampung nanti bisa menanyakan masalah-masalah agama kepada mereka yang tinggal belajar agama itu. Contoh yang lebih kecil lagi adalah dalam satu rumah tangga. Umpamanya orang ini ada anak 5. Jangan kelima-limanya disuruh sekolah umum, jangan kelima-limanya disuruh berusaha, tapi hendaknya ada ditinggal sebagian yang 5 itu untuk belajar agama, supaya saudara-saudara yang lain nantinya mudah bertanya masalah agama kepada saudara yang tinggal itu. Nah, anak 5 umpamanya berisi 2 nang sekolah umum, 2 nang berusaha, nang saya kong barang tinggal menuntut ilmu agama. Nah, jadi di rumah tuh ada yang tahu agama, sehingga yang berdagang kayaknya datang bertakun agama kepada yang satu itu, yang sekolah umum bertakun agama kepada nang saya kong itu. Jadi jangan kesemuaan anak disekolahkan ke urusan dunia atau dipekerjakan kepada pekerjaan dunia, sehingga di rumah tangga itu kada ada seorang yang tahu tentang agama. Bahadhil ayat al-karimatu, ini ayat yang mulia, jamaat menghimpunkan bainal hathi, antara mendorong, ala ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajar, wal amri bittafaqbuhi, dan memerintahkan dengan mempaham, biddinil qawim, pada agama Islam yang lurus ini.
Wa qala Allah jalla dzikruhu bil hathi ala su'alil ulama'il 'amilin bima ashkala 'alal insan min umuriddin. Allah berfirman pada mendorong atas bertanya betakun kepada ulama yang mengamalkan ilmunya pada masalah-masalah yang sulit atas manusia dari perkara agama. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang tahu jikalau kalian tidak tahu. Kalau Syekhul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'allahu bih, as-su'alu miftahun yutawassalu bihi ila ma fis sudur wal qulub min ma'anil ulum wa asraril ghuyub. Bertanya betakun itu kunci. Disampaikan dengan kunci itu kepada sesuatu yang ada di dalam dada, dalam hati, daripada makna ilmu dan rahasia-rahasia yang gaib. Kalau kita belajar dapat ilmu ya dapat ilmu. Tapi kalau untuk mendapatkan ilmu sesuatu yang rahasia, itu kada bisa dibuka di tengah pelajaran umum. Mesti kita datang betakun. Nah, masalahnya kayak apa nangka ini? Masalah yang kecil-kecil, yang halus-halus, itu mesti bertanya. Kada mau dibuka di tengah umum. Fakama annahu la yusalu ila ma fil buyut minal amti'ati wan nafaisi illa bil mafatihil muttakhadzati minal hadidi wal khashab. Sebagaimana bahwasanya hal wasaan tidak bisa disampaikan kepada yang ada dalam rumah daripada perabot-perabot dan yang berharga kecuali dengan kunci-kunci yang dibikin dari besi dan kayu. Maka seperti demikianlah kadzalika la yusalu ila ma indal ulama'il 'arifin minal ulum wal ma'arif illa bil as'ilatil muttakhadah min talabil istifadati makrunan bis sidqi war ragbati wa husnil adab. Demikian pula tidak bisa disampaikan kepada sesuatu yang ada di sisi ulama yang arif daripada ilmu-ilmu dan ma'rifat-ma'rifat kecuali dengan bertanya yang dibikin daripada menuntut mencari faidah yang disertai dengan kejujuran, kegemaran dan baik adab. Kalau kita hendak mendapatkan ilmu-ilmu ma'rifah daripada ulama-ulama arifin, kita mesti betakun. Kada bisa sekadar untuk hadir pengajian, kada bisa. Mesti betakun. Betakun itu disertai dengan kejujuran, kegemaran dan baik adab. Summa dzakara anil imam, kemudian menyebutkan syekh daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, annahu kana yubadiru birrahil min kulli baldatin dakhalaha wa lam yas'alhu ahadun min ahliha an syai'in minal ilm. Imam Sufyan Tsauri adalah sidin itu segera berangkat, segera pergi dari tiap-tiap kampung yang sidin masuki, yang tidak ada menanyakan akan sidin seseorang dari ahli kampung itu dari sesuatu daripada ilmu. Sidin singgah ke kampung misalnya, singgah ke Aluan contohnya, di Aluan kada dinang betakunnya hukum lawan sidin, kada dinang betakunnya sidin lawan sidin betakun ilmu kada ada, betakun amalan kada ada, betakun hukum kada ada. Sidin ancap pergi dari kampung itu. Laka sidin tulak wa yaqul, sidin berkata, hadza baladun yamutu fihil ilm, ini negeri yang mati ilmunya, negeri yang mati di situ ilmu, kada dinang betakunnya. Jadi kalau ulama-ulama itu datang ke suatu tempat, nah, orang tempat itu mestinya bawa buku pulpen. Ada ulama-ulama yang datang misalnya ke tempat kita,
kita siapkan buku pulpen, tak gunakan ini kayak apa hukumnya, ini kayak apa hadisnya, ini kayak apa masalahnya. Nah, menunjukkan kampung itu hidup ilmu di situ. Wa kana Shibli rahimahullah idza jalasa fi halqatihi. Shibli apabila duduk di majlis sidin, walam yas'alhu ahadun yatlu, walam yas'alhu ahadun, dan tidak menanyakan kepada sidin nulis seseorang, yatlu qaulahu ta'ala, sidin membaca firman Tuhan, wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun, telah tiba janji siksa atas mereka dengan sebab mereka zalim, maka mereka itu tidak bisa bertutur kata, bisu artinya. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al ilmu khazain, ilmu itu perbendaharaan. Ilmu itu perbendaharaan. Mafatihu has-su'al, kuncinya bertanya, bertakun. Kalau belajar saja kada cukup. Kada cukup. Belajar sembahyang kada cukup lagi. Kalau kita datang maka lawan guru tuh nah, kayak apa cara sembahyang ulun nih pas kada. Lihat akan pang ulun sembahyang, nah sembahyang maghrib 3 rakaat. Lihat ya kan kayak apa ulun mengangkat takbir, kayak apa ulun membaca Fatihahnya, kayak apa ulun membaca tasyahudnya, kayak apa batis ulun waktu ruku. Lihat ya kan pang pas kada. Nah, mesti macam itu. Bila kada jam itu ada mukana. Dengaran belajar aja harus praktik. Nah, jadi mesti bertakun. Macam ini sujud sah lah, batis kada betikin. Nah, mesti bertakun itu. Ala pas'alu, ketahui ulihmu, maka bertanyalah kalian. Fa innahu yu'jaru bihi arba'atun, bahwasanya diberi pahala pada bertanya itu 4 orang. 1 as-sa'il, yang bertanya dapat pahala. Wal alim, yang alim, yang tukang jawab dapat pahala. Wal mustami', yang mendengar dapat pahala. Wal muhibbu lahum, yang cinta bagi mereka pun dapat pahala juga. Wa warada marfu'an, mendatang hadis marfu', husnul su'al, baik bertanya, nisful ilm. Bertanya itu ada adabnya, bertanya itu ada aturannya, bertanya itu ada tata tertibnya. Ada sembarang bertanya. Nah, baik bertanya itu nisful ilm, separuh daripada ilmu. Fa'ulima mimma marra, maka diketahui dari keterangan yang telah liwat, annahu yata'ayyanu, bahwasanya tertentu atau fardu ain, ala kulli man lam ya'lam, atas tiap-tiap orang yang belum tahu, ayyas ala ahla dzikir, bahwa bertanya kepada yang tahu. Itu fardu ain. Kalau hal-hal yang masalahnya fardu ain kita bertanya. Masalah nang fardu kifayah kita bertanya, nang sunat bertanya. Ayyas ala ahla zikir, bahwa bertanya kepada yang tahu. Siapa dimaksud ahla zikir itu? Wahumul ulama'ul amilun, ialah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. An-nasihun, yang berkehendak baik. An-nasihun, al-muridun al-khair, artinya yang berkehendak baik. Lillah, bagi Allah, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali ammatil mu'minin, dan bagi sekalian orang mukmin. Wal yahdhar min ayyas ala an dinihi man laysa bihadal wasfi minal ulama, dan hendaklah waspada dari bahwa bertanya tentang agamanya akan orang yang tidak dengan ini sifat daripada ulama, minal ulama.
mimman yatlubu bi ilmihi dunya, daripada orang yang menuntut dengan ilmunya itu akan dunia, wa yattakhidhuhu, dan menjadikan ilmu masidatan wa syabakatan, perangkap jaring, li jam'i hutamiha, untuk menghimpunkan harta benda dunia. Jangan artinya kita betakun hukum, betakun masalah agama dengan ulama-ulama yang menjadikan ilmunya itu perangkap untuk mencari dunia. Nah, jangan betakun ke situ. Boleh tarus ini semuaan. Fahdhar minhu, waspadalah engkau daripada itu orang. Wa pirra, larilah kamu, pirara minal asad, sebagaimana larinya engkau daripada serigala. Jadi harus kita teliti bujur, kita hendak betakun ini lawan siapa. Ada satu masalah yang kita kada dapat, masalah agama. Kita hendak betakun, kemana betakun nih? Nah, harus kita cari bujur orang yang berhak untuk ditakuni. Kita cari orang itu alim kada? Orang itu siapa garang gurunya? Orang itu siapa garang murid-muridnya? Orang itu anak siapa garang dahulu? Orang itu kayak apa garang akhlaknya? Kayak apa garang kelakuannya dalam hal muamalat dunia? Nah, sudah kita anggap bagus, nah hanya kita betakun hukum dengan orang itu. Karena kata Rasulullah, di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang berani berfatwa hukum tanpa dasar ilmu. Banyak di akhir zaman nanti yang berfatwa hukum tanpa dasar ilmu. Akhirnya mereka dallu, sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Itu akhir zaman. Mereka kada punya ilmu, paling membaca buku, membaca surat kabar, membaca majalah-majalah Islam. Nah, nang sepanggal tahu hukumnya. Sudah berani berfatwa, berani menjelaskan hukum. Nah, nang macam ini nang menyesatkan umat. Menyesatkan umat. Ini kada tahu ini mazhab apa, ini dari mana, dhaifkah, sahihkah, nah kada tahu. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kalau engkau ditanya orang satu ilmu, bolehkah ini, kadakah, haramkah, kadakah, jangan engkau menjawab itu kecuali engkau cari dalam kitab sekurang-kurangnya 10 biji kitab. Jangan sebutin iya anah aja, jangan sebutin bejuri. Nah, sekadang-kadangnya 10 biji kitab. Kalau sudah sepakat mengatakan ini boleh, nah hanya kita fatwakan kepada orang itu hukumnya adalah boleh. Nah, tapi kata Imam Nawawi, kalau kita punya kitab yang bernama Majmu' Syarah Muhadzab, cukup 1 biji itu bahan untuk berfatwa. Ada kitab Majmu' ngarannya Syarah Muhadzab, 20 biji, mulai jilid 1 sampai jilid 20. Nah, kalau kita bisa membaca itu, orang betakun hukum 2 kita cari di situ, cukup sampai gitu sudah modalnya. Kenapa? Karena sini membuat semuaan kaul-kaul ulama, baik yang mutaqaddimin maupun yang sesudahnya. Jadi kadakawa dalam hal ilmu itu menjawab beberang haja ada boleh, menyesatkan, dia sesat dan menyesatkan. Fa inna dhararahu 'alaika aktsaru min naf'ihi laka, karena mudaratnya yang demikian itu orang atas engkau lebih banyak daripada manfaatnya bagi engkau. Kalau kita menanyakan hukum kepada orang yang kada jelas asal usulnya, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lianna man lam yu'man ala dini nafsihi, karena orang yang tidak bisa dipercaya atas agama dirinya sendiri, fa kaifa yu'manu, bagaimana bisa dipercaya ala dini ghairi, atas agama orang lain. Ini seorang hanya kada biris masalahnya, kayak apa hendak memberikan fatwa kepada orang. Faham, pahamlah oleh. Nah, jadi bertanya tadi kita disuruh,
dan kita cari orang yang akan kita tanyai ini orang yang bujur-bujur bertanggung jawab dunia dan akhirat itu. Wa kana Muhammad ibnu Sirin wa Malik ibnu Anas rahimahumallah yaqulani hadzal ilmu dinun, ini ilmu adalah agama. Panzuru amman ta'khuduna dinakum, tengok olehmu dari orang yang kamu ambil agama kamu. Harus kita pikirkan kemana kita mengambil ilmu ini. Apakah orang itu punya ilmu atau kada? Panzuru amman ta'khuduna dinakum, tengoklah olehmu dari orang yang kamu ambil agama kamu. Artinya jangan sembarang kita menuntut ilmu kecuali kepada orang yang jelas punya ilmu, jelas punya guru. Wa qala Sayyiduna al-Qutb Ahmad ibn Zain al-Habashi radhiyallahu anhu, alamatul alim al-ma'mun a'ni man turidu akhdha dinika anhu. Alamat orang yang alim, yang dipercaya, maksudku orang yang kamu kehendaki mengambil agama engkau dari orang itu, ayyakuna khaiban mir rabbihi, bahwa dia takut dari Tuhannya. Itu orang mesti takut dari Tuhannya. Wa alamatu khaufihi, tanda takutnya itu orang kepada Tuhan, zuhuruhu ail khauf, nampaknya takut bi a'malihi, pada perbuatannya, pada tingkah laku tutur katanya. Paman ra'aita alaihi hadhil alamata, barang siapa engkau lihat atas orang itu ini alamat, fakhudh dinaka minhu, ambillah agama engkau daripadanya. Wa qallidhu, ikutilah dia fi jami'i ma ja'a bihi, pada sekalian yang datang dia dengannya. Jadi kita cari orang yang bakal kita takuni itu kayak apa takutnya kepada Allah, bagaimana khaufnya dia kepada Allah. Kalau ada tanda-tanda orang takut kepada Allah, kita takuni masalah hukum kepadanya. Kalau orang itu nampak kada takut kepada Allah, nah kada usah kita bertakun kepadanya, karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Wa illam tajidhu hakadha, jikalau tidak engkau dapati orang itu seperti ini, pada'hu, tinggalkan dia. Wala taqtadi bihi, jangan kau ikut dengannya. Walakin, tetapi, la tusi'izzanna bihi, jangan kau buruk sangka dengan orang itu. Likaunika lam tara alaihil khauf, karena engkau tidak melihat atasnya khauf, alladhi huwa khauf syaratul ilm, syaratnya ilmu. Likaulihi ta'ala, karena firman Tuhan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saya takut akan Allah daripada hambanya ulama. Nah, kalau kita melihat orang itu ada tanda-tanda tidak takut kepada Allah, janganlah buruk sangka kepadanya. Wala taqta bihalakihi, jangan kau pastikan orang itu celaka, jangan juga. Li syuhudika fihi, karena engkau menyaksikan pada orang itu qillatal khauf, sedikit takut kepada Allah. Fa innallaha azza wa jalla lam yu'tihil ilma, Allah tidak memberi orang akan ilmu, Allah tidak memberikan kepada seseorang akan ilmu. Wa yurid hawanahu, menghendaki Allah akan kehinaannya. Wa idrarahu, dan memudaratkannya bil ilmi, dengan ilmu. Artinya setiap Allah Ta'ala itu memberikan kepada orang itu ilmu, Allah kadang menghendaki orang itu hina dan mudarat. Jadi jangan engkau buruk sangka kepada orang yang engkau lihat orang itu tidak takut kepada Allah. Wa aidan, dan lagi, fala ya'rifu qaunal alim lam ya'mal bi ilmihi illa alimun akhar. Tidak tahu keadaan orang alim itu kada mengamalkan dengan ilmunya kecuali orang alim yang lain juga. Kalau seorang murid itu kada kau menilai gurunya kada mengamalkan ilmu. Seorang murid kada kau menilai gurunya kada mengamalkan ilmu, kada kau menilai. Kenapa? Karena ilmu murid terbatas.
Nang kau menilai orang itu kada mengamalkan ilmu, orang yang lebih alim daripada inya. Jadi kita kada kau menilai orang itu kada mengamalkan ilmu, kada kau menilai demikian, kecuali kita lebih alim daripada inya, lebih banyak ilmu daripada. Kalau sudah kita banyak ilmu daripada, lebih banyak daripada inya, kau kita madahkan itu orang kada mengamalkan ilmunya. Li'anna al-qasira lam ya'lam hakikatal ilm, karena orang yang pendek, orang kada alim, dia tidak tahu hakikat ilmu. Hatta yahkuma, sehingga dia menghukumkan biwujudihi wa adamihi, dengan adanya ilmu dan tiadanya ilmu. Fala yasihu, maka tidak sah, wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima daripada al-qasir tadi, al-inkaru, mengingkari bihalin, dengan hal. Jadi jangan hendak menganggap orang itu kada baik, jangan hendak menganggap orang itu kada alim, jangan hendak mendahkan orang itu kada mengamalkan ilmunya, kecuali seorang lebih alim daripadanya, lebih alim daripadanya. Kenapa sebabnya? Karena mazhab itu banyak, kaul itu banyak. Sebuting masalah kadang-kadang 10 kaul, 10 pendapat ulama. Nah, kita kada kau mengatakan orang itu salah sebelum kita mengetahui ke-10 pendapat ulama itu. Dan pendapat ulama itu ada yang mu'tamad, ada yang dhaif. Yang dhaif itu boleh dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kita kada kau mengatakan orang itu kada mengamalkan ilmunya kalau kada kita lebih alim daripadanya dulu, lebih menguasai ilmu. Tapi kebiasaannya kalau orang tuh katuju menilai itu kada alim, itu kada pintar, itu orang yang sedikit ilmu. Kalau orang yang banyak ilmu kada mau macam itu. Mengatakan kalau ada tuan guru, ada ustaz, ada ulama, nah mengatakan oh si B itu kada baik, si B itu kada alim, inya berarti kurang ilmu. Orang berilmu kada mau macam itu. Karena ada perkataan man qalla ilmuhu kasura tiraduhu. Orang yang sedikit ilmu itulah yang banyak cuak-cuaknya. Ini sedikit bisa ilmu, itu salah, itu haram, ini kada boleh, itu kada makan ilmu. Nang ini ketahui sedikitannya ilmunya. Orang banyak tahu ilmu. Nah, man qalla ilmuhu kasura tiraduhu. Orang yang sedikit ilmu banyak katuju membahas tuh. Makin sedikit ilmu makin katuju membahas. Jadi kada kawa, dan jangan sekali-kali kita berburuk sangka, ada boleh kepada orang, kecuali kita yakin bujur bahwa ampun orang itu sudah pasti salah. Artinya apa? Kita harus menguasai dahulu ilmunya seluas-luasnya. Jangan hendak mengatakan jual beli orang itu kada sah sebelum kita menguasai bujur mengenai bab tentang jual beli dari berbagai pandangan mazhab ulama. Anak-anak yang belum balik nukar gula di barong sah kada? Macam-macam mazhab tuh. Ada mengatakan kada sah karenanya anak-anak belum balik. Orang belum balik itu kada kawa diiktibar akadnya. Ada mengatakan sah saja karena itu gula perkara yang murah. Perkara yang murah itu boleh aja kanak-kanaknya jual beli. Nah, itu macam-macam pendapat. Jadi kita kada kawa sebuting aja menguasai. Nak menilai orang salah kadanya kada kawa. Jadi sebelum kita mengatakan orang itu salah, nah, cari dulu ilmunya, cari mazhabnya, cari kaul sudah komplit, kada ada juga, nah nyar katakan bahwa orang itu adalah salah. Jangan hanya sebutin kitab aja andalan.
Wa aidan fala yusaddaqu 'alimun bi 'alimin akhar illa in kana 'aliman wari'an taqiyan, dan tidak bisa dipercaya orang alim itu pada menilai orang alim yang lain kecuali jika orang alim yang menilai itu wari'an wara, taqiyan taqwa, walam yakun kasduhu, dan tidak ada tujuannya illa nusha kecuali bermaksud baik lillah walil muslimin, bagi Allah dan muslimin. Nah, fahina idin ketika itu yusaddaqu, baru dipercaya bi alimin akhar, penilaiannya tentang orang alim yang lain. Intaha min qurratil ain lil Habib Allamah Muhammad bin Zain bin Sumaid nafa'allahu bih. Wa qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma. Allah berfirman kepada Nabi, katakan wahai Nabi, Rabbi zidni ilma, hai Tuhanku tambahi aku ilmu. Tambahi aku ilmu. Ilmu sangat luas ilmu. Amarahu, Allah menyuruh Rasulullah bitalabiz ziyadah, dengan menuntut pertambahan minal ilmi, daripada ilmu. Idh huwa, karena ilmu, asyraful khisal, paling mulia perkara, wa arfa'ul khilal, paling tinggi perkara. Khilal khisal sama aja artinya. Wala yuhibbuhu, dan tidak suka akan ilmu, illa zukranur rijal, kecuali laki-laki yang sejati. Laki-laki nang jantan artinya. Nang suka lawan ilmu itu laki-laki, nang bujur-bujur lelaki. Ada bebenciran orangnya. Wala yakrahu, dan tidaklah benci kepada ilmu, illa sufaha wal anzal, kecuali orang-orang bodoh, orang-orang hina, nang kada suka ilmu. Wa huwa ilmu al-kamal, kesempurnaan, alladzi yambagi talabul mazid minhu, yang sepatutnya menuntut pertambahan daripada ilmu itu. Dan ilmu itu wal kanzul ladzi la yustaghna anhu, perbendaharaan yang tidak dikayakan daripadanya. Makin orang itu tuha, makin orang itu banyak ilmu, makin butuh ilmu. Orang hobi ilmu. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, doa Rasulullah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berikan manfaat kepadaku dengan sesuatu yang Engkau ajari aku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ajari kepadaku ilmu yang memberi manfaat kepadaku. Wa zidni ilma, tambahi aku ilmu. Tambahi aku ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jal, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Bila datang atasku hari yang aku tidak menambah pada hari itu akan ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah, maka tidak diberkati bagiku pada terbitnya matahari hari itu. Artinya hari ini nih kada ada pemasukan ilmu, berarti hari ini kada ada berkah bagiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'minul aqil al-labibul fadil, orang beriman yang berakal, yang cerdik, yang mulia. Kullama izdada ilma, bila mana bertambah ilmunya, izdada talaban wa ta'attusa, bertambah mencari dan dahaga. Itu orang pintar. Wa bil hadis anhu alaihi salatu wassalam, daripada hadis Rasulullah, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah, tidak kenyang orang beriman dari kebaikan yang dia dengar sehingga adalah ujung-ujungnya surga. Orang beriman selalu hendak mendengar ilmu. Wa man humani la yashba'ani, dua yang rakus yang tidak pernah kenyang.
manhumun fi ilmin, orang yang rakus ilmu, la yasba, kada kenyang-kenyangnya. Wa manhumun fi dunia, orang yang rakus dunia, la yasba, kada kenyang-kenyangnya juga. Qala Sayyiduna al-Imam Aidarus ibn Umar al-Habashi radhiyallahu anhu, innal arifin billah la yazaluna yatalahhapuna wa yatlubuna al-mazida walau nalu ma nalu wa u'tu ma u'tu. Orang yang arif dengan Allah senantiasa kepingin mencari pertambahan, sekalipun mereka sudah mencapai yang mereka capai dan sudah diberi yang mereka itu diberi, tetap minta lagi ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa absaruhum tamihatun lima yatanaha, penglihatan mereka itu terarah, melutut bagi yang tidak ada kesudahannya. Wala yuhatu bihi, dan kada bisa diliputi dengannya, mabaqiyatid dunia, selama tinggal dunia ini. Bal sayruhum, bahkan perjalanan mereka, wa tashmiruhum, kesungguhan mereka, fi talabil maqsidi, pada menuntut yang dituju. Wa hadza la yantahi, dan ini tidak ada kesudahannya, hatta fil akhirah, sampai di akhirat, daril jaza, tempat pembalasan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Rasulullah, andai kata itu laut tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, habis itu laut sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, walaupun kami datangkan dengan seumpama laut itu lagi madada, tinta. Artinya apa? Ilmu itu kada ada kesudahannya. Banyak kayak apa aja kita menuntut ilmu, banyak kayak apa aja kita diisi guru. Imam Az-Zahabi ribuan diisi guru, tetap hendak lagi menuntut ilmu. Inna ba'dal akabir, sehingga sebagian para tokoh-tokoh, lamma qila lahu, manakala dikata baginya, qala fulan, berkata fulan, syaribtu hatta rawitu, aku sudah minum, aku sudah ampi haus. Qala qulu lahu, jawab bagi dia, ghairuka syariba mahal bihar wa huwa adsan, sedangkan selain engkau itu dia minum air laut dan masih haus, ilal an, sampai sekarang. Lam yazal faghiran fahu, senantiasa membuka mulutnya, yatalahabu, kepingin, yatlubul mazid, menambah ilmu. Intaha minan nahril mawrud. Sabata fi sahih al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Abi Darda wa baina Salman al-Farisi radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah mendangsanakan antara Abi Darda dan Salman al-Farisi. Ngarannya Aqdul Ukhuwah. Aqdul Ukhuwah. Jadi ini si Bulan, sini si Bulan. Ikam nang berdua ini jadi si guru resmi ku jadi akan dang sanak. Nah, itu ngarannya Aqdul Ukhuwah. Nabi kita mendangsanakan antara Abi Darda dan Salman al-Farisi. Qala an-Nawawi fi Tahdhibil Asma, wa kana Abu Darda qad sakana Syam. Abu Darda itu tinggal di Syam, Syria atau Suriah, sama aja. Fakataba ila Salman, dia menulis surat kepada Salman, amma ba'du fa innallaha qad razaqani ba'daka malan wa walada, Allah telah memberikan aku sesudah berpisah dengan engkau itu, Allah berikan aku harta dan anak. Wa nazalatul ardal muqaddasah, dan aku menempati bumi yang suci. Bahari dahulu sebelum ada pecah-pecah negara ini, Syam itu, nengaran Syam ini Palestina, termasuk Syam, Palestina.
Suriah itu masuk Syam. Jadi Palestina ini sebenarnya Syam dahulu, Suriah itu Syam juga. Cuma oleh karena negara berpecah-pecah lalu macam-macam ngarannya. Dan aku bertempat di bumi yang suci, di Baitul Maqdis. Fakata ilaihi Salman, membalas surat kepadanya oleh Salman, salamun alaik amma ba'du fa innaka katabta ilayya, engkau menulis surat kepadaku, annallaha razaqaka malan wa walada, Allah memberikan engkau harta dan anak. Fa'lam, ketahuilah, annal khaira, bahwa kebaikan itu laisa dikasratil mal wal walad, bukan banyak harta dan anak, itu bukan kebaikan. Walakinnal khaira, tetapi kebaikan itu ayyaksura hilmuka, bahwa banyak hilim engkau, wa ayyamfa'aka ilmuka, dan bermanfaat akan engkau ilmu engkau, itu ngaran kebaikan. Banyak anak banyak harta belum tentu baik. Wa katabata ilayya annaka bil ardil muqaddasah, engkau menulis surat kepadaku bahwa engkau bertempat di negeri yang suci. Wa innal arda la tuqaddisu ahada, bujur itu bumi suci, tapi bumi suci itu tidak bisa mensucikan seseorang. Walaupun kita diam di Makkah, diam di Madinah, diam dimanapun, kalau kita orang jahat tetap aja jahat. Bumi kadang akan bisa mensucikan seseorang. Wa inna ma yuqaddisu kulla insan amaluhu, hanya saja yang mensucikan tiap-tiap orang itu amaluhu, adalah amal perbuatannya. Laqad sadaqa Salman, sungguh benar perkataan Salman radhiyallahu anhu. Fa innal ilma mirasun nabawiyyun, ilmu itu warisan Nabi. Yatawarasuhul auliya, mewarisi akan ilmu itu para wali, wal ulama, para ulama, wal akhyar, dan orang-orang pilihan. Wal mala, sedangkan harta, ghadin waraih, datang pergi, zillun zail, bayang-bayang yang hilang, wahalun hail, dan keadaan yang mendinding. Wala yabtakhiru bihi, dan tidak bangga dengan ilmu, tidak merasa megah dengan ilmu itu, dengan harta, dan tidak merasa bangga, tidak merasa megah dengan harta itu, zawul muru'at, orang-orang yang punya kehormatan, wal aqdar, dan punya nilai yang tinggi. Waqad walada, sungguh mendatang, annad dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib, dunia itu diberikan Allah kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Dunia diberikan Allah kepada orang wali, kepada nabi, kepada orang kafir, semua dapat dunia. Wala yu'til ilma, dan Allah tidak memberi ilmu illa man yuhibbuhu, kecuali orang yang dicintai Allah, minal abrar, daripada orang-orang yang baik. Nah, pahamannya apa? Kalau kita suka menuntut ilmu, kita terbuka, tergerak hati menuntut ilmu, itu pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tidak diberikan kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau orang kada Allah cintai, kada diberi ilmu, kada terbuka nama mengaji, kada terbuka nuntut ilmu, kada terbuka. Waktu kosong habis kada karuan. Kada terbuka tuh, hati hendak ke pengajian kada terbuka, nak membaca kitab kada terbuka. Itu alamat sudah. Kalau orang dicintai Allah, pasti suka, terbuka menuntut ilmu. Illa man yuhibbuhu minal abrar, kecuali orang yang Allah cintai. Wala yu'til ilma, Allah tidak memberikan ilmu illa man yuhibbuh, kecuali orang yang dia cintai, minal abrar, daripada orang-orang yang baik. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, yang demikian itu merupakan pedoman bagi orang-orang yang punya akal, orang-orang yang punya penglihatan. An-Nur ayat 44. Kemudian Al-Babul Tsani. Jadi nikmat yang wajib kita syukuri, senantiasa kita duduk mengucap alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nikmat apa? Nikmat masih suka talabul ilm,
masih suka menuntut ilmu. Itu nikmat yang sangat besar, nomor 2 sesudah nikmat Islam dan iman. Nikmat yang agung yang nomor 1 iman dan Islam. Yang kedua talabul ilm, mencari ilmu, menuntut ilmu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyil mursalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil nabil amrin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman Rahim insyaallah في الحرام في مكة يا رسول الله عندك برحمتك لنا برحمتك لسان مكة نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يا الله يا رحمن رحيم استجب لكم دعاءنا يا الله بقبول بهذه المجلس لا كذلك العلاوين إن شاء الله يرزقكم ثابت الطهر أن وصل النبي أيها الذين آمنوا صلوا على سيدنا تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين لنوات السلام في مكة مدينة المنورة الله سلامة يا رسول الله سلامة النبي صلى الله عليه وسلم سلامة جبريل الإسلام إزاي كنا في بعد محمد يا رحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على رسول الأسرار وطريق الأحياء ومتعيب بيسر سيدنا وابننا محمد المطلق والأطهار والأحياء الذين من الله الضالح اللهم صل على رسول الأسرار وطريق الأخيار ومتعيب بيسر سيدنا ومولانا محمد المختار والأطهار وصل الأحياء الذين من الله الضالح اللهم صل على رسول الأسرار وطريق الأحياء ومتعيب بيسر سيدنا ومولانا محمد المختار والأطهار وصل الأحياء الذين من الله الضالح ربنا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الجنة من العظيم وتر النار وانصر الجنة من العظيم والنار برحمتك يا رحيمين اللهم بيت أمتي سيدنا محمد واستر أمتي سيدنا محمد وارحم أمتي سيدنا محمد وارزقنا نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا بار يا نعيم يا مقيم يا رحمتك يا رحيمين صلى الله ربنا على المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها المؤمنون شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله منكم ومنكم تكبر يا كريم